Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita karena limpahan rahmat dan karunia Allah yang tiada terkira. Pada siang hari ini kita bisa menundukkan hati, pikiran, jiwa dan raga kita di dalam ketaatan memenuhi panggilannya. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, marilah kita wujudkan dalam perilaku keseharian kita yang senantiasa berusaha untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Insya Allah jika perilaku kita, ucapan kita, tindakan kita di dalam rangka ketaatan kepada Allah akan menjamin hidup kita ini dalam ketentraman, kebahagiaan, kesuksesan di dunia wa dunya wal akhirah. Hadirin yang berbahagia, kita seringkali mendengar kata ikhlas. Dan Allah memang perintahkan apa yang kita kerjakan dalam berbagai kesibukan kita ini hendaklah didasarkan untuk mengabdi kepada Allah dengan ikhlas. Sebagaimana yang tadi saya bacakan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah kepada Allah dengan ikhlas, dengan mentaatinya semata-mata karena menjalankan perintah agama, dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang benar, agama yang lurus. Hadirin yang berbahagia, ikhlas itu merupakan ruhnya perbuatan, ruhnya ibadah. Sehingga kalau kita berbuat tanpa ada keikhlasan, itu ibarat jasad yang tidak ada ruhnya. Artinya tidak ada gunanya, bahkan mungkin merepotkan kita. Ikhlas secara bahasa berarti bersih. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya membersihkan hati untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk bisa memahaminya, menerapkan dalam setiap perbuatan, mengetahui dampaknya, beberapa ulama memberikan gambaran tentang
keikhlasan. Ada beberapa gambaran tentang keikhlasan yang ingin saya sampaikan di hadapan hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Yang pertama, orang yang ikhlas itu ibarat berjalan di atas pasir. Tidak terdengar langkahnya, tapi terlihat jelas jejaknya. Sehingga kalau kita ikhlas dalam berbuat, meskipun orang tidak mengetahui, tidak mendengar perbuatan kita, tapi akan melihat jejak langkah kita. Yang kedua, ada yang mengibaratkan ikhlas itu ibarat akar bagi tanaman. Tidak kelihatan, tetapi bisa membuat subur, berkembang, berbuah, dan bermanfaat bagi tumbuhan. Sehingga ketika kita berbuat ikhlas itu, tidak usah khawatir kalau tidak dilihat, karena dampaknya akan menyuburkan, membuat berkembang, dan berbuah dari amalan kita ini. Bahkan ulama yang lain mengatakan ikhlas itu ibarat pondasi bagi bangunan. Pondasi bagi bangunan itu adalah terpendam, bahkan menyangga beban yang paling berat, tetapi ia mengokohkan, menjadikan bangunan itu tampak tegar. Maka ketika kita berbuat dengan ikhlas, meskipun itu tidak terlihat, bahkan mungkin diinjak-injak orang lain, tetapi akan menjadikan kokohnya amal kita, menjadikan tegarnya hati kita. Ulama yang lain mengibaratkan ikhlas itu seperti kelapa bagi masakan. Kalau kita memasak sesuatu itu, kadang-kadang misalkan kita membuat jus dari pohon atau dari buah mangga, maka jusnya itu kita beri nama jus mangga. Kalau kita masak daging, maka kita beri nama kuah daging misalkan gitu. Tetapi ketika kelapa itu memberi dampak kepada makanan, maka tidak pernah disebut namanya. Tetapi semua orang tahu, jika masakan itu tanpa kelapa tidak akan enak rasanya. Bagaimana kita bisa lihat misalkan gudeg. Gudeg itu masakan utamanya dari kelapa. Kalau tidak ada kelapa tidak akan jadi gudeg. Tapi ketika jadi gudeg, kelapanya tidak pernah disebut. Hanya kelapa muda yang ketika dia ikut campur dalam perbuatan disebut namanya es kelapa muda. Memang orang yang muda ini selalu ingin disebut namanya, tapi ketika kita sudah tua, hendaklah seperti kelapa yang berdampak pada makanan. Meskipun tidak pernah disebut namanya, ketika jadi rendang tidak ada disebut rendang kelapa, tetapi sangat jelas dampaknya. Rendang tidak akan enak tanpa kelapa, gudeg tidak akan jadi tanpa kelapa. Maka kelapa itu bisa jadi lambang keikhlasan bagi kita. Tidak perlu kita disebut namanya, tidak perlu kita ditampakkan amal kita, tetapi yang harus kita nampakkan adalah dampaknya. Hadirin yang berbahagia, tetapi orang-orang yang bertindak tidak ikhlas pun para ulama memberikan gambaran. Misalkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan orang yang tidak ikhlas dalam beramal itu seperti orang yang berbelanja, tetapi belanjaannya itu penuh dengan batu, sehingga orang-orang menganggap wah belanjanya banyak sekali, tetapi sebenarnya bawaannya itu tidak bermanfaat, bahkan menjadikannya dia berat. Dia hanya ingin dilihat oleh orang lain bahwa belanjaannya itu banyak. Sehingga orang yang tidak ikhlas itu akan memberatkan dirinya, tetapi perbuatannya itu tidak akan bermanfaat.
Juga banyak orang yang mengatakan ketika kita berbuat itu tidak ikhlas, seperti seorang musafir, nah, yang ia membawa air banyak sekali, tetapi air yang dibawa itu adalah air laut, sehingga ketika ia haus, diminum bukan menghilangkan rasa hausnya, tapi justru menambah rasa hausnya, memberatkan dia, menjadikan dia lebih sengsara. Maka ketika kita berbuat tidak ikhlas, itu akan menjadikan kita lebih berat dalam menanggung perbuatan itu, bahkan menjadikan kita lebih sengsara. Maka perintah Allah tadi dalam surah Al-Bayyinah betul-betul harus kita laksanakan. Allah tidak memerintahkan kita kecuali kita ini berbuat, beribadah dengan keikhlasan, membersihkan diri kita dari berbagai macam niat, kecuali hanya menuju kepada Allah semata. Sehingga perbuatan ikhlas ini penting sekali. Kalau seorang ilmuwan matematika mengatakan ikhlas itu hendaklah diletakkan di akhir perbuatan, karena ikhlas itu bernilai 0, karena dia bersih. Kalau 0 diletakkan di depan bilangan, maka berapapun banyaknya 0 diletakkan di depan bilangan tidak akan menambah nilainya. Tetapi ketika ikhlas itu atau bilangan 0 itu diletakkan di belakang bilangan, maka semakin banyak, semakin besar nilainya. Hadirin berbahagia, jadi keikhlasan itu harus diletakkan ketika kita selesai melakukan perbuatan. Tidak mungkin kita bisa dikatakan ikhlas kalau kita tidak berbuat sesuatu. Maka ketika selesai kita berbuat sesuatu, letakkan dalam hati kita tidak ada niat, tidak ada maksud kecuali menuju kepada berbakti, kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan ikhlas. Insya Allah kalau kita senantiasa ikhlas dalam berbuat, maka nilai kita itu akan semakin banyak. Semakin banyak keikhlasan kita, nilai kita semakin besar. Sebagaimana kalau bilangan 0 diletakkan di belakang bilangan, misalkan 1 diletakkan di belakangnya 0 menjadi 10. Kalau 0-nya 2 menjadi 100. Demikian seterusnya. Tetapi tidak akan bermanfaat atau tidak mungkin dia bernilai ketika ikhlas itu diletakkan di depan 0 terus 1, maka tetap bernilai 1. Meskipun 0, 0, 0, 0, 1 tetap dia bernilai 1. Maka marilah kita tata hati kita untuk senantiasa berbuat, bertindak, berucap di dalam rangka menuju kepada ketaatan kita kepada Allah. Insya Allah kalau setiap langkah, setiap gerak, setiap ucapan kemudian kita akhiri menata hati kita menuju kepada ketaatan kita kepada Allah, maka insya Allah apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat itu semakin bernilai di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.